Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Rizky Pratama dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada pertemuan kali ini, kita bakal bahas nih, apa sih loop itu? Nah, buat teman-teman yang penasaran sama materinya, yuk lanjut ke inti videonya. Oke, eh, masuk ke materi ya, teman-teman. Jadi, apa itu loop? Loop adalah struktur kendali dalam pemrograman yang digunakan untuk mengulang serangkaian instruksi hingga kondisi tertentu terpenuhi. Contohnya apa? Contohnya adalah ulang musik yang ada di playlist. Kemudian yang kedua ada menghitung langkah saat jalan. Nah, loop ini juga ada jenis-jenisnya teman-teman. Jadi jenisnya apa aja sih? Jenisnya ini ada yang pertama for loop, kemudian ada while loop, kemudian repeat until atau do while. Jadi ini apa aja pengertiannya? Jadi, for loop ini digunakan saat jumlah perulangan sudah diketahui. Kemudian while loop digunakan jika perulangan berlangsung selama kondisi masih benar. Yang ketiga adalah repeat until atau do while. Jadi, digunakan jika perulangan dijalankan minimal sekali lalu berhenti saat kondisi benar. Nah, contohnya gimana? Di sini ada contoh for loop teman-teman. Jadi, for i in range 5, kemudian print halo ke strip i plus 1. Jadi halo ke 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada programnya, ini ada outputnya teman-teman. Ini untuk for loop. Kemudian while loop nih. Di sini ada untuk kode while loop. Jadi i sama dengan 1, kemudian while i sama dengan lebih dari 5. Lebih dari sama dengan 5, kemudian print halo ke strip, koma i, kemudian i plus 1. Nah, di sini outputnya teman-teman. Nah, di sini ada contoh juga repeat until. Perlu diingat teman-teman, jadi ada fakta unik, Python ini tidak memiliki sintaks repeat until bawaan. Nah, di sini kan kodenya kan pakai Python semua. Nah, untuk repeat until, Python ini nggak bisa menggunakan sintaks itu teman-teman. Jadi, ini simulasi dari repeat until, tapi meniru kombinasi dari while, true, dan break. Jadi, di sini ada kodenya, nah, di sini ada outputnya. Kurang lebih, apa namanya, programnya sih seperti itu ya teman-teman. Nah, masuk ke flowchart-nya nih. Jadi, di sini ada flowchart loop atau gambaran umum. Jadi di sini ada for. Jadi dari mulai, kemudian inisialisasi, kemudian ekspresi, kemudian masuk ke kondisi benar. Apakah kondisi benar? Jika iya, maka cetak data, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada while. Terus masuk ke kondisi kondisi benar nih. Kalau enggak, berarti dia ulang lagi. Kemudian jika iya, maka cetak data. Kemudian selesai, maka terus habis itu ngulang lagi, teman-teman. Kemudian repeat until nih. Nah, dari repeat until ini dia nyetak data. Kemudian kondisi benar, jika iya maka selesai, jika tidak maka ngulang lagi teman-teman. Nah, di sini ada loop pada list. Jadi kita juga bisa melakukan perulangan untuk setiap elemen teman-teman. Jadi di sini contohnya ada program nih. Buah sama dengan di dalam variabel buah ini ada apel, mangga, dan pisang. Nah, for item in buah, print-nya adalah saya suka, koma item. Nah, jadi outputnya si program ini akan menampilkan seluruh buah yang ada dalam variabel ini secara berurutan. Jadi misal di sini kan apel, mangga, pisang, maka program akan mengeluarkan output seperti ini. Saya suka apel, saya suka mangga, saya suka pisang. Itu teman-teman. Nah, masuk ke bab kesimpulan nih. Jadi kesimpulannya di sini adalah loop digunakan untuk mengulang perintah agar program lebih efisien. Kemudian gunakan for loop jika jumlah perulangan sudah diketahui. Kemudian while loop jika perulangan bergantung pada kondisi dan repeat until jika perulangan minimal dijalankan satu kali. Nah, dengan memahami loop, kita bisa menulis kode yang lebih singkat, rapi, dan efektif nih teman-teman. Kurang lebih begitu. Nah, kira-kira teman-teman udah pada paham belum nih sama materi loop kali ini? Oke, kalau udah lanjut ke prakteknya. Jadi buat praktek,
seperti biasa kita bakal pakai dua aplikasi teman-teman, dua software. Jadi yang pertama ada Scratch, yang kedua ada Replit. Yuk, lanjut ke prakteknya. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini kita bakal praktek pakai yang namanya Scratch teman-teman. Nah, oke. Nah, waktu itu masih ingat nggak sama materi list dan array? Jadi di situ kan programnya kan panjang banget kan teman-teman. Nah, ini adalah versi singkat dari programnya. Jadi programnya disingkatin memakai si kolom repeat ini teman-teman. Waktu itu kan waktu pakai list, waktu di materi list dan array, program ini kan ada tiga ya teman-teman. Ada ingredient pertama, ingredient kedua, kemudian ingredient ketiga. Nah, di loop ini kita bisa nyingkat kode programnya dengan cara memakai variabel repeat di kolom kontrol teman-teman. Gitu. Nah, sebelum itu di sini kan ada indeks ya teman-teman. Jadi indeks ini fungsinya untuk apa? Indeks ini fungsinya untuk menghitung perulangan teman-teman. Jadi misal di sini nih, eh, misal tanya ingredient pertama, maka di sini indeksnya juga bakal langsung berubah jadi pertama gitu teman-teman. Nggak tahu cara kerja programnya, yuk langsung praktek aja. Jadi di sini nih, hello ya, to guys. Nah, ini yang ingredient pertama. Misal kita pengen nebak apa ya? Ingredient ya, ingredient 2 misal di sini salt. Ingredient ketiga misal di sini sugar. Nah, teman-teman perhatiin nggak di sini tuh indeksnya tuh berubah sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Jadi fungsinya untuk komputer itu ngitung nih perulangan keberapa gitu. Buat buat ini lebih jelasnya yuk diulang lagi aja berarti. Ingredient pertama. Nah, ditanyakan perulangan pertama nih. Di sini indeksnya langsung berubah jadi pertama. Jadi misal sugar have successfully ya sugar. Nah, di sini ingredient kedua. Di sini indeksnya juga langsung jadi 2. Kita tebak misal garam. Oke. Nah, karena di sini ingredients 3, indeksnya juga langsung berubah jadi 3. Jadi di sini fungsi indeks ini untuk menghitung perulangan. Gitu teman-teman. Yes. Ini ya. Nah, Scratch ini udah jelas ya teman-teman. Overall sama kok kayak list dan array waktu itu. Cuma bedanya ini kita pakai block repeat aja. Kalau list kan kita kan nggak pakai tuh lah. Ini untuk di loop ini kita pakai block repeat. Oke, kalau udah paham, waktunya lanjut ke ini berarti ke replit. Nah, di sini ada kode replit. Kurang lebih sama teman-teman. Jadi di sini ada ingredient list, kemudian egg, flour, coklat, dan lain sebagainya sama kayak list dan array waktu itu. Nah, yang membedakan di sini adalah for i in range. Ini ya teman-teman. Nah, di sini loop yang digunakan for i in range masuk ke for loop. Jadi for loop ini kan kita kan udah tahu nih dia mau ngulang berapa kali. Di sini 3 kan. Maka dari itu nanti si komputer ini bakal ngurang pertanyaan uh, ingredient ini sebanyak 3 kali. Jadi pertanyaannya eh, ini you have to guess 3 ingredients cookies. Kemudian ditanyain ingredient pertama apa, ingredient kedua apa, ingredient ketiga apa. Baru kemudian outputnya di sini jika benar maka nambah 1 poin, jika salah maka nggak dapat poin. Kemudian akhirnya poin-poin tersebut akan diakumulasi dan ditampilkan hasilnya pada akhir program teman-teman. Tuh.
Oke, langsung coba ke programnya ya. Nah, di sini ingredient pertama nih. Ingredients kedua, misal kita loh. Nih. Nah, ulang ya teman-teman. Jadi, uh, oke, hello, you have to guess three ingredients from the cookies recipe. Ready? Ingredients pertama, kita tebak ingredients pertama teman-teman. Tadi sugar, sugar. You have correctly guess sugar. Ingredients kedua, kita tebak. Ingredients ketiga, kita tebak. Nah, di sini kan kurang lebih programnya sama ya kayak list dan array. Bedanya list dan array ini waktu itu kan menekankan ke ingredient listnya ini kalau list. Kemudian kalau loop menekankan ke eh, pentingnya pengulangan pada pertanyaan ingredients ini, gitu, teman-teman. Jadi di sini kita nggak perlu nih nulis kode sebanyak waktu kita di materi list dan array. Cukup dengan satu program aja, satu kode aja. Kemudian ditambahkan kode for in range ini, maka hasilnya akan sama nih, sama seperti kode yang kita buat waktu materi list dan array. Gitu. Oke, aku masih ada beberapa program ya teman-teman. Tentunya sama softwarenya. Yang pertama ada Scratch, yang kedua ada Replit. Buat program-program selanjutnya, yuk langsung aja kita buka ya teman-teman. Oke, di sini ada sebuah program di Scratch teman-teman. Programnya adalah create list from another list. Jadi kita membuat list dari list lain. Pada kasus ini, kasusnya adalah list B, teman-teman. Jadi di sini kita ngebuat list B dari nomor-nomor atau angka-angka yang ada di list A. Nah, sebelum mulai, kita analisis dulu nih si programnya ini. Jadi when green flag click, maka dilihat all number of list B. Jadi misalnya gini, kita isi manual dulu ya. Kan, nah misal di sini when green flag click, maka di sini kan ketika nomor yang di sini kosong, di sini juga bakal ikut kosong teman-teman. Oke, kemudian ke bawah nih. Set index to, jadi ini total perulangan atau jumlah perulangannya. Kemudian repeat length of number list A. Di bawah ada add item index of number list A. Jadi add item index. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi number list B ini dibuat dengan cara mengalihkan nomor list A atau angka-angka yang ada di list A dengan bilangan 2, teman-teman. Jadi list B ini adalah kelipatan dari list A. Gitu. Nah, kita bisa langsung isi datanya nih. Misal di sini ada 5, di bawahnya ada 7, di bawahnya 9, di bawahnya ada 11, di bawahnya ada 13. Kita klik nih green flag-nya nih. Nah, maka di sini akan ada angka-angka kelipatan 2 dari list yang A, teman-teman. Sesuai dengan ini, add item of number list A dikali 2 to number list B. Jadi menambahkan angka yang dikalikan 2 dengan list A ke list B. Ke sini teman-teman. Nah, oke teman-teman. Tadi kan kita kan udah belajar bikin uh, list B dari list A ya teman-teman. Kita bikin list dari list. Nah, sekarang kita bakal ini nih, kita bakal buat list dari list tersebut, tapi di Replit teman-teman. Tadi kan kita kan bikin di Scratch kan. Sekarang kita bakal bikin di Replit. Yuk, kita bikin dulu. Sip. Nah, di sini udah ada sebuah program, teman-teman. Jadi, basically sama programnya. Jadi, kita bikin bikin kode, bikin list dari list. Jadi, kalau di apa namanya? Kalau di Scratch kita kan pakai bagan.
Nah, kalau di Replit kita pakai kode, teman-teman. Untuk saat ini kita pakai Python. Jadi, overall sama, number list A ini kita isi semau kita, kemudian list B akan menampilkan number dari list A dengan, kelipatan 2 teman-teman. Untuk kelipatan ini juga bebas bisa diganti, bisa bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5, tergantung teman-teman mau, apa namanya, mau berapa teman-teman itu. Jadi misal ini nih, ini kita ganti jadi 4. Nah, maka di sini hasil dari list A-nya adalah list B-nya adalah 3 kali 4, hasilnya kan 12, akan masuk ke list B, gitu teman-teman. Yuk kita coba run programnya. Jadi di sini. Nah, karena tadi di sini kan 3, 4, 5, min 7, dan 16. Kemudian di sini numbernya adalah dikali 2, list B append kemudian number dikali 2. Maka di sini list B-nya menampilkan nomor-nomor kelipatan 2 dari list A, teman-teman. Gitu. Jadi 3 kelipatan 2-nya 6, 4 kelipatan 2-nya 8, min 7 kelipatan 2-nya 14, dan 16 kelipatan 2-nya 32, teman-teman. Terus kan tadi kan aku bilang nih kalau bisa diganti sesuai apa yang kita mau. Sekarang misal kita ganti jadi 4 teman-teman. 4 deh. Terus kita run nih, run programnya nih. Set. Maka di sini akan menampilkan eh, hasil kelipatan 4 dari list A. Gitu. Jadi ini list B adalah kelipatan dari list A, teman-teman. Oke. Nah, di sini aku punya program lagi nih. Jadi project food delivery di Scratch. Oke, di sini kan sesuai namanya food delivery. Berarti kan kita kan mesen mesen makan nih, kemudian di-delivery kan, dianterin. Nah, buat ininya buat awal-awal kita beda dulu programnya. Jadi, when green flag click, maka dia delete all of pizza order. Jadi pizza order tempatnya di sini. Ketika green flag click, maka ini akan kosong, teman-teman. Nah, hide variable continue ordering, set total price jadi 0. Jadi, eee, total price-nya ini kita set jadi 0. Jadi, reset. Total price ini adalah harga dari pizzanya, teman-teman. Tuh. Nah, pizza choice adalah pilihan pizzanya kita. Kemudian say hello, wait 2 second. Wait 2 second ini teman-teman juga udah pada tahu lah fungsinya untuk apa. Fungsinya untuk jeda waktu ya, teman-teman. Kemudian set continue to ordering. Nah, ini yang penting. Jadi, repeat until. Jadi, kalau di list dan array kan kita kan waktu itu kan ditanya ini, ingredients B, ingredients C, gitu-gitu. Nah, di sini kita cukup ditanyain satu aja pertanyaannya. Do you want to add pizza? Yes or no? Nah, jika kita klik yes, if answer yes, maka kita disuruh milih pizzanya nih di sini. Ada margherita, ada calzone, ada four cheese, ada pepperoni, ada napoli. Nah, apabila kita ketik no gimana? Ketika kita ngetik no, maka pesanannya tuh langsung selesai dan kita langsung ke kolom sini. Say you have to pay total price. Total price pizzanya, teman-teman. Karena kita nggak beli berarti kan total price-nya 0 nih. Di sini langsung 0. Ini apabila kita nggak jadi mesen ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada what tip do you want to leave. Jadi berapa sih tip yang kita mau berikan gitu. Untuk harga ininya, harga yang harus kita bayarkan adalah harga pizzanya ditambah dengan eh, tip yang kita berikan. Maka hasilnya adalah harga total yang harus kita bayarkan, gitu teman-teman. Oke, kita langsung run programnya aja. Jadi di sini kita run programnya, you know. Oke. Oh, nah, ini sudah ya. Do you want to add a pizza? Kita jawab yes. Maka kita langsung disuruh milih nih, pizza do you want to provide a number. Kita misal milih pepperoni. Nah,
ketika kita milih, list kita akan langsung ditampilin di sini. Jadi bisa order kita di sini nih. Nah, kita ditanyain lagi nih. Nah, yang namanya loop nih ini kita ditanya gitu teman-teman. Sampai kita merasa cukup dengan pertanyaan tersebut. Misal kita mau order lagi, tambahan lagi, nomor 3, 4 cheese misal. Ah, sorry. Nah, di sini yes, kemudian 4. Kita tadi kan sampai sini nih, do you want to add a pizza? Tanya lagi, kita jawab yes. Kita disuruh milih number lagi, milih pizza lagi. Misal di sini kita 3. Oke. Nah, di sini kan udah kelihatan nih karena kita milih 2, total price-nya di sini nambah jadi 20. Ini adalah harga pizzanya. Nah, kita ditanyain lagi, mau nggak pesan pizza lagi gitu. Kalau merasa udah cukup deh, udah terlalu banyak gitu pizzanya, kita bisa klik no. Maka si program ini bakal langsung nyudahin dan langsung ke kolom sini teman-teman. Langsung ditanyain kita nih, what tip do you want to leave? Langsung ke sini. Misalnya kita pengen ngasih tip 15%. Maka harga total yang harus kita bayarkan adalah harga pizza ditambah dengan tip yang kita berikan. Gitu teman-teman. Oke, kalau misal di awal kita nggak jadi pesan pizza nih, nggak jadi deh. Jadi kita bisa langsung klik no teman-teman, klik no, maka programnya akan langsung selesai. Jadi you have to pay, kemudian kita ditanyain want to leave. Karena kita no, pilih aja 0% teman-teman. Nah, thank you, the price is no, 0 euro, bisa on the way. Gitu, jadi kita kan nggak jadi pesan pizza. Nah, di sini ada versi dari repliknya, dari kode Python-nya si Scratch ini teman-teman. Ada di sini. Nah, bisa dilihat kurang lebih sama nih. Available pizza, pizza order, hello, here is the menu. Nah, sampai bawah nih kurang lebih programnya sama kan. For each pizza in enumerate. Bisa dibilang ini while loop-nya teman-teman. Kemudian di sini nih, karena kan kita kan belum 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 tahu nih berapa sih yang mau di ini apa namanya yang mau diulang kita mau bisa berapa sih, maka dari itu kita kan belum tahu, kita pakai while loop teman-teman tuh. Nah, buat programnya langsung aja kita run Replit, kita klik yes. Kita mau bisa nomor berapa nih, misal mau nomor 3, kita klik 3. Mau lagi nggak, tanyain gitu. Jadi setelah kita jawab yes sesuai kode, maka si komputer ini bakal terus nanya, ya, 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 mau lagi nggak, mau lagi nggak, mau lagi nggak gitu. Jika kita jawab yes. Kalau jawab no gimana? Kalau jawab no ya programnya langsung selesai, dia langsung di sini. Jadi bisa ordernya berapa, kemudian harganya berapa, terus di sini mau input tip apa enggak. Kalau sudah harganya itu ditambah tipnya adalah harga total yang harus kita bayar gitu teman-teman. Misal kita ketik no nih di sini, kita kan udah cukup nih, udah cukup satu kayaknya, kita ketik no. Nah, maka di sini you have order pepperoni. Kemudian you have to pay 10 euro ini. Nah, di sini sesuai program, kita kan bakal langsung ditanya ini, what tip do you want to leave? Di sini. Misalnya kita pengen ngasih 10% deh. 10. Nah, di sini adalah total price-nya, teman-teman. Jadi, harga pizza ditambah tips sebesar 10%. 10% dari $10 berapa sih? 10%-nya adalah 1. Jadi, di sini 11 tambah 1, maka totalnya adalah 10 tambah 1, maka totalnya adalah 11, teman-teman gitu. Kemudian pizza are on the way.
Kemudian gimana jadinya kalau kita ngetik no? Sebenarnya sama aja kayak di Scratch. Jadi ketika kita ngetik no, maka you have order. Kita kan karena kita ketik no, kita nggak jadi order nih. Nah, kita harus membayar sebesar nol. Kemudian what tip do you want to leave? Karena kita nggak order, kita bisa isi dengan nol aja teman-teman. Bentar, maka thank you, the price is no 0,0. Kemudian pizzas are on delivery sesuai dengan programnya itu teman-teman. Nah, tadi kan udah food delivery. Sekarang kok food delivery lagi? Nah, tadi food delivery. Tapi ketika kita memasukkan nomor pizza yang nggak ada di list, maka pesanan tersebut akan langsung selesai teman-teman. Tapi kalau di sini enggak. Jadi kalau di sini kita benar-benar di provide nih. Misal kita pesankan, kemudian kita pilih nomor yang nggak ada di list ini. Maka si komputer bakal terus tanya ini, kamu pengen pizza nomor berapa? Kamu pengen pizza nomor berapa? Jadi ngeyakinin kita gitu loh, kalau ibaratnya si pesanan yang kita mau tuh nggak ada di list. Oke, langsung aja dicoba ya. Jadi sini hello. Kemudian kita klik yes, ketik yes. Misal kita ketik 7. Nah, di sini si sprite bakal nampilin lagi. Please choose a correct number. Jadi benar-benar kita tuh di-provide tuh teman-teman buat milih nomor yang benar nih. Jadi kayak, kamu salah milih nomor nih kayaknya. Coba dong pilih lagi. Nah, ibaratnya kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita milih nomor yang benar, nah di sini bakal langsung pizza ordernya ini bakal langsung nambah satu teman-teman. Kemudian kita misal mau nambah lagi nih, yes. Kita klik lagi, misal angka yang nggak ada di sini di list. Kita klik 8 misalnya. Nah, si Sprite bakal bilang please choose a correct number. Gitu teman-teman. Terus outputnya gimana? Outputnya sama. Jadi misal kita di sini pilih 2 dulu deh. Kita di sini pilih no. You have to pay 20 euro. Maka outputnya sama teman-teman. Jadi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ketika kita memilih pizza, namun pizza tersebut tidak ada pada daftar atau list yang ada di sini. Maka si komputer akan terus menanyakan ke kita nih, kamu tuh milih pizza yang nggak ada di list loh, yuk pilih lagi yuk gitu. Please choose a choose a correct number gitu. Nah ini kita bisa isi terserah bebas, misalnya kita isi 25%. Thank you, the price is now. Kemudian pizzas are on the way, gitu teman-teman. Nah ini kan di Scratch nih. Ada juga kode kayak gini di Python teman-teman. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Jadi ini adalah kodenya. Nah, di sini what do you want to provide number, kemudian validate user input. Jadi di sini si program si komputer bakal ngevalidasi kita nih. Pizzanya mau yang nomor berapa. Kalau misal kita milih di luar list, maka sama kayak tadi. Jadi kita bakal terus ditanya nih, bakal terus please provide a correct number. Jadi pilih list yang benar, pilih nomor yang benar gitu teman-teman. Buat outputnya sama seperti ini. Gitu. Yuk, langsung kita coba aja. Kita di sini pilih yes. What pizza do you want? Misal kita di sini, ini kan ada 0 sampai 4. Kita pilih 5 nih misal nih. Nah, di sini komputer atau program bakal nampilin, please provide a correct number. Jadi kita disuruh milih nomor yang benar yang ada dalam list. Tuh. Misalnya kita pilih 1. Nah, maka komputer bakal bakal ini nih, bakal ngeiyain. Karena apa? Karena nomor 1 ada dalam daftar list pizza, teman-teman. Dan di sini kita pilih no. Nah, outputnya sama. Outputnya adalah thank you, the price is now 12,5 euro. Pizzas are on the way. Outputnya sama teman-teman.
Jadi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ketika kita tidak memilih nomor yang ada pada disk DC, maka si komputer atau si program bakal terus nge-provide kita buat milih nomor yang ada di list. Gitu teman-teman. Oke, aku rasa kayaknya cukup sekian materi kita nih. Buat teman-teman yang mungkin belum paham, bisa diulang-ulang lagi aja materinya. Eh, Cukup sekian mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.